Masih bersama Tugas Enteng. Halo pemirsa, jumpa kembali bersama Tugas Enteng. Kali ini kita akan ngentengin TKA Bahasa Inggris. Untuk tryout 1 nomor 9 sampai 11 untuk satu teks ya. Dan ini diambil dari buku Detik-Detik TKA Bahasa Inggris dari Intan Pariwara. Kalau mau buku ini silakan bisa di toko buku terdekat atau di toko online, banyak yang jual, atau di deskripsi dari video ini. Jadi buku ini ada materinya, ada latihan soalnya, lengkap. Baik pemirsa, kita akan langsung, kalau misalnya video ini belum ada suaranya ya, kalau suaranya hilang, itu kemungkinan karena track audionya diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Makanya pastikan untuk track videonya itu menggunakan bahasa Inggris US asli ya. Ini harus seperti ini ya, di ponsel atau di laptop komputer. Pastikan track audionya yang Inggris, US, atau audio asli. Baik, kita langsung ke soal untuk nomor 9. Nah, ini kita punya soal nomor 9 itu dia multiple choice, multiple answer. Kita punya tanda kotak ya, tanda kotak di depan ini berarti bisa memilih lebih dari satu. Dan nanti harap diperhatikan ya, ketika menyelesaikan soal-soal TKA itu ada soal yang dia opsinya bisa lebih dari satu untuk jawabannya. Nah, sekarang kita ke soal, kita cari keywordnya dulu. The text highlights certain characteristics of Oslo. Which of the following statement accurately reflect those characteristic? Jadi kita akan mencari karakteristik of Oslo, dan statementnya yang accurate itu yang mana. Nah, tentu kita harus memahami teks ya. Teks kita berjudul Oslo has a model of sustainable urban development. Nah, di sini kalau kita baca di paragraf 1 ini menyatakan identification-nya bahwa Oslo ini apa sih? Ya, Oslo bukan Solo ya. Oslo is the capital of city of Norway. Ibu kota dari Norway ya. Nah, kita tahu konteksnya ini Oslo adalah ibu kota dari Norwegia. Nah, di sini menjadi dianugerahkan European Green Capital. Nah, berarti ini terkait dengan environmental policies atau peraturan-peraturan yang berpihak pada lingkungan. Makanya dia dapat award European Green Capital pada tahun 2019. Di sini di paragraf kedua, dia Oslo ini membuat climate budget. Ya, climate budget. Climate budget itu apa sih? Ternyata kalau kita baca itu climate budget itu terkait dengan how much carbon the city produces. Nah, jadi kalau karbon yang diproduksi oleh kotanya banyak, maka dia akan dikurangi. Ya, ini climate budget untuk yang paragraf kedua ya. Juga ini ada car free city center di paragraf 2. Kemudian di paragraf ketiganya, Oslo itu memiliki blueprint infrastructure menggunakan rain gardens and green roof. Kemudian kalau yang terakhir, ini terkait dengan public, dengan orang-orangnya ya. Nah, ini the city works hard to reduce the gap between rich and poor neighborhood.
Berarti ya sama setiap orang lah, biar nggak kelihatan bedanya. Nah, sekarang kita akan cek satu persatu mana dari pernyataan ini yang pas sesuai. Oslo emphasized pedestrian, bicycles, and public transport in its city center as part of its move toward a car-free environment. Nah, kalau kita lihat untuk car-free environment itu di paragraf 2, karena si Oslo itu punya car-free city center, termasuk pedestrian, cyclist, dan public transport ini. Nah, di sini ya tepat ya. Ini emphasize itu yang mengutamakan. Di tengah kota itu ya pedestrian, bicycle, dan public transport. Ya, sesuai dengan di paragraf 2. Sekarang yang opsi yang kedua, Oslo integrates nature-based solutions such as rain garden and green roofs. Ini bisa dilihat di paragraf ketiga ya, tadi ya, ada rain garden sama green roof. Ini yang blue green infrastructure ini. To manage water and boost urban biodiversity. Ya, enhance biodiversity ini. Ya, ini jadi ini sesuai. 3. The city uses a climate budget system. Ya, climate budget ada ya. Ini climate budget. To control financial spending on infrastructure and public facilities. Tapi kalau di sini climate budgetnya itu tergantung pada carbon the city produce. Jadi kalau yang ketiga ini kayaknya nggak pas ini, karena yang itu apa? Climate budgetnya berdasarkan carbon the city produces, bukan berdasarkan pada infrastructure and public facilities. Ini jadi nggak kita masukkan. Fourth optionnya, Oslo encourages the use of electric vehicle as the main solution to urban air pollution while maintaining parking spaces in the city center. Apakah terkait penggunaan electric vehicle tadi di kedua ya, paragraf kedua. Ini kalau di sini dia nggak menyebutkan ada maintain parking spaces. Ya, nggak ada bahwa penggunaan electric vehicle itu untuk solusi dari maintaining parking spaces. Ya, jadi yang keempat ini enggak. Bahkan untuk removing parking spaces itu ya karena buat biar sehat aja, biar bisa untuk parkir sepeda ya, makanya ini nggak masuk. Yang kelima, Oslo ensures equal access to public green spaces for all residents regardless of their income levels or where they live. Kalau seperti ini tergantung dari income levelnya, mungkin terkait dengan rich and poor ini. Maka di sini karena si Oslo itu membuat dia reduce the gap untuk semua orang bisa mengakses semua fasilitas, ya harusnya ini masuk. Nah, maka ini yang masuk ada 3. Oke, sekarang ke soal ke nomor 10. Identify the following statements whether accurately reflect specific details stated in the text. Kita akan cek ya apakah dari yang disebutin di sana itu dia akurat atau tidak statement-statement ini. Oh ya, kalau ini teksnya jenisnya adalah eksposisi ya, teks eksposisi yang mana dia menjelaskan tentang Oslo secara luas ya. Sekarang kita cek statement pertama, the car-free policy in Oslo is being applied specifically in the city center. Kalau di city center tadi di paragraf kedua ya, memang ada car-free city center, maka ini accurate. The city's climate budget records and manage how public parks are maintained.
Kalau climate budget itu terkait dengan karbon, bukan terkait dengan public parks atau taman-taman kota ya. Maka dia enggak lah, karbon yang diproduksi itu ya dari kendaraan yang di dalam kota itu. Maka ini inaccurate. Oslo provide tax incentives and infrastructure to support the use of electric vehicle. Kalau kita lihat electric vehicle tadi di paragraf 2 masih ini electric vehicle. Itu juga berkembang pesat ini, widespread. Di sini kita lihat supported by tax incentive. Jadi karena electric vehicle ini didukung sama tax incentive pajak, maka dia tersebar luas. Makanya dia akurat nih. Seperti ini. Sekarang kita ke soal terakhir untuk teks ini. The text conveys an appreciation of certain social values. Which of the following statement best represent the idea? Nah, untuk nomor 11 ini kita lihat karena dia opsinya adalah ABCD, maka kita akan pilih salah satu yang paling benar berdasarkan teks. Maka kita akan menguji satu persatu mana yang paling pas sama teks. Jawabannya cuma satu. Coba yang A. Oslo's commitment to reducing carbon emissions shows its pioneer in environmental innovation. Karena di sini terkait dengan social values, nilai sosial, maka kita akan memilih jawaban yang kira-kira dia terkait dengan nilai sosial ya. Nilai sosial itu berarti berdampak pada masyarakat. Ya. Nah, sekarang kalau yang A ini tentang inovasi ini, kalau terkait dengan sosial kayaknya ya kurang lah. Kita simpan dulu aja. Yang B, Oslo's effort to promote green transportation show how the city support healthier lifestyles. Ini juga untuk lifestyle lebih sehat, ya sepertinya ya nggak terlalu sosial juga. Yang C coba, Oslo's emphasis on shared access to green spaces reveal its strong belief in social fairness and inclusion. Ini ada kata sosial, tapi nggak mesti ya. Kalau ada kata sosial itu jadi jawabannya nggak mesti. Tapi kalau di sini di paragraf terakhir kalau kita lihat ini ada ensuring that everyone no matter where they live or how much they earn itu bisa access the green spaces. Makanya ini access the green spaces ini bolehlah dia sesuai dengan paragraf yang terakhir ini nih. Access the green spaces untuk semua orang. Ya kemungkinan yang C masuk lah. Tapi kita simpan ya yang D coba. Oslo's recognition as European Green Capital proves its commitment to environmental performance metric. Terkait dengan sosial masuk nggak ini? Kalau yang E, Oslo's use of nature-based solutions to demonstrate its ability to adapt to climate risk in urban areas. Satu-satunya opsi yang dia menggunakan sosial itu yang C. Terkait social values ini yang C, di mana Oslo itu menempatkan pada sesuatu yang semua orang bisa akses lah, dari mana saja, pendapatannya berapa aja, kaya miskin itu bisa mengakses. Makanya kalau social values itu lebih tepatnya ke C. Oke, itu yang bisa kita sampaikan di Ngentengin TKA kali ini untuk nomor 9-11. Ingat kalau mau buku ini bisa di toko buku terdekat atau bisa lihat di toko online atau di deskripsi video ini. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum.